Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Vinagara, NIM 24105260423 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mengambil video uji kinerja di SMK Negeri 2 Depok Sleman, kelas 11 Teknik Instalasi Tenaga Listrik, mata pelajaran Instalasi Penerangan dan Tenaga Listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kalian lihat di sekitar kalian, kiri, kanan, bawah, atas meja. Apakah ada sampah? Itu dibersihkan dulu ya, supaya nanti kita pembelajaran pada hari ini praktikum dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Sudah? Gimana kalian hari ini kabarnya? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Ada yang sakit? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Setelah ini Ibu akan presensi seperti biasa. Saya akan panggil nama kalian satu-satu. Dimulai dari Ahmad Gibran, Alexander, Seva, Virgiawan. Baik, untuk hari ini yang ikut UKK 6 orang, yang nggak masuk, nggak ada keterangan 1. Ini harusnya temannya tahu di WA apa enggak, di grup nggak ada kabar. Hari ini kita akan praktikum mempelajari tentang instalasi penerangan menggunakan photocell. Sebelum kita mulai praktikum dan pembelajaran, ada sebuah motivasi untuk pagi hari ini. Ada yang bisa membacakan dan menginterpretasikan apa maksud dari motivasi ini? Ya, silahkan, Rahmat. Saya membacakan motivasi untuk pagi yang ini. Hari ini adalah ruang baru. Apapun yang kemarin belum selesai, hari ini adalah kesempatan untuk memperbaikinya. Tetap semangat, tetap belajar, jangan bersemangat, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil mendekatkan pada cita-cita yang kamu perjuangkan. Nah, menurut Rahmat, motivasi ini untuk diri kamu sendiri itu tertanamnya seperti apa? Agar kita tahu berpandang pada hari ini, agar kita lakukan dengan salah yang tidak terjadi. Jadi kita mengejar masa depan yang kita. Beri tepuk tangan. Apresiasi ini sebelum kita memasuki pada pelajaran hari ini itu kan kita sudah membahas tentang instalasi penerangan menggunakan saklar tunggal, saklar seri, saklar tukar. Kemudian praktik minggu kemarin juga kita sudah mempelajari tentang instalasi penerangan menggunakan smart switch dan saklar kartu. Ini kalian masih ingat nggak fungsi dari masing-masing saklar ini? Yang pertama, saklar tunggal itu fungsinya untuk apa? Yang jawab yang jelas suaranya ya. Saklar tunggal fungsinya untuk
Ya, betul. Saklar tunggal menyalakan dan mematikan suatu lampu. Sebelum memasuki pelajaran hari ini tentang photocell, saya minta kalian mengerjakan asesmen dulu untuk mengetahui seberapa persiapan kalian mengetahui materi pada hari ini. Silakan kalian scan barcode tersebut, kemudian kalian kerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Lanjut ke tujuan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian instalasi penerangan menggunakan photocell yang mempunyai tujuan pembelajaran pertama. Kalian bisa membuat gambar pelaksanaan instalasi penerangan listrik satu fase menggunakan satu fase berdasarkan gambar diagram satu garis. Kemudian nomor 2, kalian bisa merangkai instalasi penerangan listrik satu fase meliputi instalasi photocell dan saklar tunggal yang melayani lampu pijar. Dan yang terakhir, kalian dapat menguji fungsi tiap komponen instalasi listrik yang terpasang sesuai dengan prinsip kerjanya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, sebelum memasuki materi, ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama ini, pernahkah kalian melihat lampu di jalan yang menyala sendiri saat malam hari dan mati saat pagi hari? Menurut kalian, bagaimana sistem itu bisa bekerja secara otomatis tanpa tombol? Ada yang bisa menjawab? Alex, silakan. Berdiri, Alex. Ya, itu karena lampu di jalan biasanya menggunakan photocell atau sensor cahaya. Yang biasanya photocell bekerja dengan mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya. Jika pada siang hari, photocell tersebut akan mati, dan ketika malam hari, sensor itu akan nyala dan membuat lampu di jalan nyala. Berikan tepuk tangan pada Alex atas jawabannya. Setelah pertanyaan pemantik ini, kita akan memulai pada materi pengantar sebelum kita praktek. Yang pertama kita bahas adalah photocell. Photocell sendiri merupakan peralatan listrik dengan rangkaian elektronika di dalamnya yang berisi komponen LDR yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Nah, photocell ini biasa diaplikasikan pada lampu otomatis, alarm keamanan, sistem irigasi otomatis, pengatur pintu otomatis, maupun di panel surya. Di sebelah sana adalah gambar photocell disertai 3 kabelnya. Ini adalah diagram perangkaian photocell untuk ke lampu. Photocell mempunyai 3 kabel. Yang pertama kabel itu fasa ke sumber. Yang kedua fasa ke beban, itu ke lampu. Yang ketiga itu kabel netral. Pemasangannya nanti saat praktikum seperti ini. Nah, sekian materi pengantarnya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Pertanyaan Ya. yang harus diperhatikan saat merangkai photocell supaya lampu bisa menyala otomatis saat gelap atau malam hari dan mati saat siang atau terang itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan tepuk tangan. Yang harus diperhatikan saat pemasangan photocell, yang pertama itu pemasangan kabelnya tidak boleh terbalik. Ada fasa input, fasa outputnya harus sesuai. Kemudian pemasangan kabel netralnya juga. Kedua, itu pemasangan photocell harus terkena cahaya matahari langsung. Jangan di tempat yang nggak terkena cahaya matahari, nanti tidak bisa berfungsi photocellnya. Bisa diterima?
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Sekarang kita memasuki sesi pembagian kelompok dan LKPD. Ini duduknya udah sesuai dengan kelompok masing-masing? Kelompok 1 mana? Cuma 2 orang, Mas. Temannya kemana? Nggak masuk. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Jursit kelompok 1. Kelompok 2. Sebelum memulai praktikum, saya akan jelaskan jobsitnya terlebih dahulu. Kalian perhatikan. Di kop atas jobsit nanti kalian tulis nama dan nomor presensi. Ini walaupun nanti prakteknya secara berkelompok, kalian membuat laporannya secara individu. Untuk alat dan bahan, sudah tersedia semua? Selanjutnya, K3-nya. Sebelum memulai praktik, siswa harus mengetahui dulu tata tertib ruang praktek bengkel instalasi. Kedua, gunakan pakaian praktik selama melakukan praktik. Kalian semua udah pakai WRP kan? Nanti yang nggak pakai WRP nggak boleh ikut praktik. Yang ketiga, baca dan pahami petunjuk praktikum sebelum melakukan praktek. Keempat, bedakan warna kabel untuk pengantar fase, netral, dan grounding. Ada yang ingin ditanyakan sebelum memulai? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa memulai praktikum dari sekarang, menggambar, kemudian nanti dikonsultasikan dengan saya, baru boleh praktek. Silakan dimulai. Berapa ini? Kelompok 4 sudah mulai praktek. Silakan. Ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 boleh praktek. Ya. Kelompok 1 mulai praktek. Ini tadi udah ngambil lampu sekalian. Lampu. Belum. Ini tadi udah ngambil lampu sekalian. Lampu.
Gimana, ada kesulitan? Udah ngambil lampu sekalian? Lampu? Semua belum pada ngambil lampu. Ini kelompok mana saja yang udah siap uji coba? Ini beneran dipotong? Iya. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Nih, yang mau uji coba sumbernya. Steker satu pasanya ini. Kalian bisa potong dulu, nanti disambung. Siapa yang mau jelasin? Nanti dulu. Nanti Nah, jelasin dari awal lagi yuk. Oke. Dari sumber masuk ke MCB satu pasang, terus mengalir ke sel. Jika sel tidak mendeteksi tidak ada cahaya, maka lampu akan menyala menggunakan sel. Jika terdeteksi ada cahaya, maka lampu akan bisa dioperasikan menggunakan Untuk kelompok ini kerjasamanya gimana? Sangat bagus. Kelompok berapa? 5. Yang udah siapa lagi? Siapa yang mau menjelaskan? Ya. ini ada satu pasang sebagai pengaman pakaian. Ya. Ini saklar tunggal untuk mengendalikan secara manual. Kalau ini fotosel untuk mengendalikan secara otomatis. Kalau cahayanya di sekitar redup, maka lampunya nyala. Kalau kembali terang nanti lampunya mati secara otomatis. Ini kelompok 4. kerjasamanya baik? Bagus, Sangat bagus. Ya. Kelompok 4 boleh mengerjakan LKPD-nya. Kelompok selanjutnya masih ada 2 kelompok. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu
setelah kalian selesai melaksanakan praktikum, ada yang bisa memberikan kesimpulan ataupun bisa cerita kendalanya tadi apa, kesusahannya? Perwakilan satu kelompok. Yuk kelompok 6. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil praktikum yang kita laksanakan pada hari ini? Kesimpulan yang kamu dapatkan setelah melaksanakan praktikum, serta misal ada kendala maupun ada kesusahan itu di kelompok kalian itu gimana? Silakan ceritakan. Kalau soal kendala, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Terus untuk kesimpulan hasil praktikumnya? Kesimpulannya saya jadi lebih paham terkait fungsi ponsel dan penggunaan ponsel itu. Ya, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Ada yang mungkin bisa menambahi dari kelompok 2? Silakan. Salah satu perwakilan bisa. Enggak ada. Berarti aman semua untuk prakteknya? Berarti kesimpulan untuk praktikum hari ini, rangkaiannya bisa berjalan, bisa beroperasi dengan lancar. Setelah itu kalian bisa mengerjakan asesmen post test ini untuk mengetahui seberapa paham kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Ya. Tadi untuk mengukur pemahaman awal kalian sebelum memasuki pembelajaran. Sekarang mengukur pemahaman kalian setelah pembelajaran kita lakukan. 2 menit lagi. Iya. Yang belum, ya. Apa? Dibongkar nanti. Nanti aja. Satu menit lagi.
Waktu selesai. Nah, sebelum kita memasuki akhir pembelajaran, kalian bisa mengisi refleksi dan evaluasi terkait praktikum maupun pembelajaran kita hari ini. Apa yang perlu ditingkatkan, ataupun ada kendala, keluhan, masalah alat, ataupun ada keluhan di tim kerjanya, bisa diisikan pada kolom refleksi dan evaluasi ini supaya pembelajaran untuk minggu depan kita bisa lebih baik lagi. Satu menit lagi. Isi aja dulu. Waktu selesai. Sekarang kita memasuki kegiatan pembelajaran penutup, yaitu kesimpulan. Dalam pelajaran kali ini, saya melihat masih banyak yang belum menerapkan K3 dengan baik. Perhatikan lagi untuk pembelajaran setelahnya. Untuk praktikum juga bisa lebih kondusif lagi. Terus untuk peminjaman alat bahan, sebelum memulai praktek, itu dicek dulu udah lengkap apa belum. Sehingga ketika praktikum berlangsung, jangan ada yang nanti wirawiri lagi untuk meminjam alat maupun bahannya. Dan untuk rencana pembelajaran minggu depan, kita memasuki rangkaian instalasi penerangan 3 fasa. Untuk rangkaiannya sama, photocell, namun menggunakan rangkaian PJU, kita bikin 3 grup. Nanti prakteknya di ruang panel, kalian persiapkan materi-materi pendukung untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita selesai, seperti biasa, kita laksanakan 5R. Untuk hari ini yang piket, absen berapa? Baik, nanti untuk absen 15 sampai 21, tinggal di sini dulu untuk merapikan ruangan dan membersihkan ruangan seperti biasanya. Mana absen 15 sampai 21? Baik. Nanti kalian membersihkan ruang, saya tunggu sampai bersih di sini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita istirahat, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dimohon untuk memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.